Allahu Akbar. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah yang selama ini dianggap nyaris mustahil disentuh, kini mulai dipenuhi puing, asap, dan kepanikan. Laporan terbaru bahkan menyebut ratusan fasilitas militer Amerika Serikat rusak akibat serangan Iran, jauh lebih parah dari yang selama ini diakui Washington. Di balik layar, situasinya disebut mulai mengguncang keseimbangan kekuatan Amerika di kawasan. Dan yang membuat dunia makin tegang, semua ini terjadi saat konflik Timur Tengah terus bergerak menuju titik yang jauh lebih berbahaya. Jika pangkalan-pangkalan AS saja mulai gagal bertahan, lalu seberapa besar sebenarnya kerusakan yang sedang ditutupi? Apakah ini awal dari mulai retaknya dominasi Amerika di Timur Tengah? Yang memancing kecurigaan sejak awal bukan suara ledakan, melainkan sunyinya informasi. Saat berbagai klaim terus menyebut serangan berhasil dipatahkan, muncul kabar bahwa pemerintah AS diduga meminta perusahaan satelit komersial membatasi hingga menyensor citra dari area terdampak. Tujuannya disebut agar publik tidak melihat seberapa besar kerusakan yang sebenarnya terjadi. Bersamaan dengan itu, seorang jurnalis yang sempat mengunggah informasi sensitif terkait insiden militer di Kuwait dikabarkan mendadak hilang. Kejadian ini langsung memicu tanda tanya besar. Ironisnya, ketika akses informasi publik diperketat, pihak lawan justru disebut sudah memiliki sistem pengamatan alternatif sendiri. Jika memang tidak ada yang disembunyikan, lalu kenapa informasi justru dibatasi? Dan menurut kalian, apa sebenarnya yang sedang ditutup dari mata dunia? Di Bahrain, serangan yang terjadi dinilai membawa makna simbolis sekaligus strategis yang sangat besar. Sasaran utamanya bukan fasilitas biasa, melainkan markas armada kelima Angkatan Laut AS di Manama, pusat kendali operasi laut yang mengawasi jalur distribusi energi dunia. Dari perbandingan citra satelit before after, terlihat dua kubah radar atau radome hancur total, disusul kerusakan berat pada bangunan utama, serta munculnya titik-titik api di area logistik. Serangan ini dinilai memiliki tingkat presisi yang sangat tinggi. Arah hantamannya langsung mengarah ke radar dan sistem komunikasi satelit yang menjadi mata dan telinga armada. Sejumlah analis menduga koordinat sasaran diperoleh melalui pengamatan eksternal beresolusi tinggi, bahkan muncul dugaan adanya dukungan satelit canggih dalam penentuan target. Jika benar demikian, pertanyaannya sekarang, seberapa dalam sebenarnya kemampuan lawan membaca pertahanan militer Amerika? Sementara di Arab Saudi, perhatian tertuju pada pangkalan udara Prince Sultan, salah satu pusat penting operasi udara AS di kawasan. Citra satelit menunjukkan perubahan yang cukup mencolok. Area hanggar yang sebelumnya terlihat utuh kini menghitam, beberapa bangunan barak mengalami kerusakan, dan yang paling penting, komponen radar ikut terdampak serangan. Analisis awal memperlihatkan bahwa serangan ini bukan dilakukan sembarangan, melainkan sengaja diarahkan ke sistem radar yang menjadi mata dan telinga pangkalan tersebut. Disinilah akurasi menjadi penentu. Rudal dan drone Iran disebut mampu membidik sasaran vital dengan presisi tinggi, diduga berkat dukungan pengamatan eksternal, termasuk kemungkinan data satelit beresolusi tinggi. Celahnya, sistem pertahanan seperti Patriot dan THAAD terlihat kewalahan menghadapi pola serangan berlapis, gabungan drone pengalih dan rudal cepat. Jika pertahanan tercanggih Amerika Serikat mulai kesulitan menghadapi pola seperti ini, lalu seberapa aman sebenarnya pangkalan-pangkalan Amerika di Timur Tengah? Di Kuwait, serangan yang terjadi bukan hanya besar, tetapi juga menunjukkan penggunaan alutsista yang jauh lebih beragam. Citra satelit before after di pangkalan seperti Ali As-Salim dan Camp Arifjan memperlihatkan kerusakan pada fasilitas operasional, area logistik, hingga titik radar yang menjadi bagian vital pertahanan. Bekas serangannya tampak terarah, bukan menyebar luas, melainkan fokus menghantam infrastruktur penting. Menariknya, selain drone dan rudal, muncul klaim bahwa jet tempur ringan seperti Kausar ikut dilibatkan dalam operasi. Ini menunjukkan kombinasi serangan udara konvensional dan asimetris dijalankan secara bersamaan. Dugaan kembali mengarah pada dukungan intelijen berbasis satelit resolusi tinggi yang membantu penentuan target.
Lalu mengapa sistem pertahanan tetap bisa ditembus? Walau banyak proyektil berhasil dicegat, serangan bertingkat dalam jumlah besar disebut menciptakan celah pada sistem Patriot. Di Irak, pola serangannya terlihat lebih agresif dan terus berulang. Salah satu sasaran pentingnya adalah pangkalan udara Al-Harir di wilayah Kurdistan, yang menurut Garda Revolusi Iran dihantam sedikitnya 5 rudal dalam satu gelombang. Citra satelit before after menunjukkan kerusakan terarah di area logistik dan operasional. Hal ini memunculkan dugaan bahwa target-target tersebut sudah dipetakan lebih dulu, kemungkinan dengan dukungan intelijen satelit beresolusi tinggi. Ditambah lapisan pertahanan Irak yang tidak sekuat negara-negara Teluk, celah serangan menjadi lebih mudah terbuka. Akibatnya, yang terganggu bukan hanya bangunan pangkalan, tetapi juga fungsi logistik dan koordinasi operasi AS di wilayah utara Irak. Di Siprus, situasinya terasa berbeda. Sorotan utamanya bukan pangkalan resmi milik Amerika Serikat, melainkan aset penting mereka di RAF Akrotiri, pangkalan milik Inggris. Sasaran serangannya juga sangat vital, yakni hanggar pesawat pengintai U-2 Dragon Lady. Dari tampilan before after, terlihat lubang besar di sisi hanggar yang mengarah pada indikasi serangan presisi, bukan kerusakan acak. Serangan diduga dilakukan menggunakan drone Shahed yang terbang rendah sambil memanfaatkan celah radar. Sementara di Qatar, perhatian tertuju pada pangkalan udara Al-Udeid, pusat komando udara terbesar Amerika Serikat di kawasan. Dari citra satelit terlihat beberapa bangunan di sekitar radar dan sistem komunikasi mengalami kerusakan. Polanya menunjukkan serangan terarah ke pusat saraf pangkalan, bukan sekadar hantaman acak. Menariknya, meski 2 kali terkena serangan, operasional pangkalan tetap berjalan, menandakan masih adanya sistem cadangan. Namun, presisi serangan memperlihatkan bahwa target kemungkinan sudah dipetakan secara matang. Lalu mengapa pertahanan tetap bisa ditembus? Walau mayoritas rudal dan drone berhasil dihancurkan, pola serangan berlapis membuat beberapa proyektil tetap lolos dan cukup untuk mengganggu fungsi vital pangkalan. Di Uni Emirat Arab, jejak serangan terlihat jelas dari citra satelit, bukan hanya mengenai satu fasilitas militer, tetapi jaringan infrastruktur penting kawasan. Dari area seperti pelabuhan Jebel Ali di Dubai, tampak titik-titik kebakaran muncul mendadak, menandakan ada proyektil yang berhasil lolos dari pertahanan. Sejumlah lokasi di Sharjah juga terlihat mengalami kebakaran besar. Menariknya, sasaran yang dipilih bukan sekadar simbolis, melainkan pusat logistik dan dukungan operasional, seperti distribusi bahan bakar dan jalur suplai militer. Ini menunjukkan tingkat presisi tinggi, diduga dibantu pemetaan satelit beresolusi tinggi. Di Yordania, pola serangannya terlihat sangat spesifik, bukan sekadar menghantam bangunan, tetapi langsung mengincar otak sistem pertahanan. Titik utamanya berada di pangkalan udara Muwafaq Salti, tempat citra satelit menunjukkan kerusakan pada radar AN garis miring TP Wistrip 2, salah satu komponen penting sistem THAAD. Bekas hantamannya terlihat jelas di sekitar unit radar. Ini jelas bukan sasaran acak. Radar tersebut berfungsi mendeteksi sekaligus melacak rudal jarak jauh, menjadikannya mata utama pertahanan udara kawasan. Dengan kata lain, serangan ini seperti melumpuhkan sensor lebih dulu sebelum menyerang sistem pertahanannya. Dugaan pun kembali mengarah pada serangan presisi tinggi yang didukung intelijen satelit untuk mengunci target strategis. Pada akhirnya, angka mulai menunjukkan kenyataan. Hanya dalam 2 pekan pertama, estimasi kerugian material militer AS disebut hampir menyentuh 4 miliar dolar, dan jumlah itu belum menghitung dampak kerusakan lanjutan di berbagai pangkalan Timur Tengah. Namun persoalannya bukan sekadar nilai kerugian. Secara taktis, kerusakan pada sistem radar, komunikasi dan logistik mulai mengganggu kecepatan respons serta koordinasi operasi militer. Sementara secara strategis, situasi ini membuka fakta bahwa dominasi militer yang selama ini terlihat nyaris tak tersentuh, ternyata mulai memiliki celah. Di waktu yang sama, tanda-tanda eskalasi terus meningkat. Opsi serangan balasan dari AS dan Israel mulai dipersiapkan, sementara Iran juga menegaskan mereka belum kehilangan kemampuan tempurnya. Dengan persediaan rudal, drone, hingga senjata baru yang diklaim siap digunakan,
konflik ini berpotensi masuk ke fase yang jauh lebih berbahaya.